Shalom Sobat Seimbang, jumpa lagi dengan saya Ferdi dan dengan istri saya Olinda. Malam hari ini kami akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Iman Mengusir Rasa Takut. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 51. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Ayat 35. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu.
Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Dilanjutkan dengan Mazmur pasal 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Renungan inspirasi. Rasa takut adalah bagian tak terhindarkan dari pengalaman manusia. Ia datang dalam berbagai bentuk. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan masa depan, atau ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Namun Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa iman adalah kunci untuk mengatasi rasa takut. Bukan dengan menghilangkannya sama sekali, tetapi dengan memberikan kita keberanian untuk menghadapinya. Kisah Daud dan Goliat adalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana iman dapat mengubah ketakutan yang melumpuhkan menjadi keberanian yang membangkitkan. Ketika Goliat menantang bangsa Israel, seluruh pasukan Saul lumpuh oleh rasa takut. Mereka melihat ukuran Goliat dan melupakan ukuran Tuhan mereka. Namun Daud, seorang gembala muda, memiliki perspektif yang berbeda. Ia tidak melihat Goliat sebagai raksasa yang tak terkalahkan, tetapi sebagai musuh Allah yang maha kuasa. Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Inilah inti iman Daud, keyakinan penuh pada kuasa dan kesetiaan Tuhan berdasarkan pengalaman masa lalu. Kita juga melihat bahwa Daud tidak datang dengan pedang dan perisai, tetapi dengan keyakinan yang teguh pada nama Tuhan. Menyatakan dengan lantang bahwa pertempuran ini adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Ya, Daud tidak membiarkan ukuran masalah mengintimidasinya. Sebaliknya, Daud membiarkan ukuran Tuhan yang ia sembah menelan rasa takutnya. Ini adalah pelajaran krusial bagi kita. Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi Goliat dalam kehidupan kita. Apakah itu ketakutan akan kehilangan pekerjaan, kekhawatiran masa depan anak, ketidakpastian finansial, atau ketakutan akan kegagalan dalam proyek baru? Selanjutnya, kita harus menggeser fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Sama seperti Daud yang tidak fokus pada ukuran Goliat, tetapi pada kuasa Tuhan. Ketika ketakutan menyerang, alihkan pikiran kita dari seberapa besar masalah itu menjadi seberapa besar Tuhan kita. Ingatlah janji-janji dan kesetiaannya di masa lalu. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan, tetapi tentang mendeklarasikan realitas ilahi yang lebih besar. Ambillah langkah dalam ketaatan. Daud tidak hanya berbicara, ia bertindak. Ia mengambil 5 batu dan berlari maju. Ketika kita melakukan ini, kita bukan hanya akan menemukan kekuatan untuk menghadapi ketakutan, tetapi juga akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, mengubah ketakutan menjadi kesaksian akan kebaikannya. Pertempuran itu adalah milik Tuhan, dan dengan iman kita adalah pemenang. Amin. Refleksi diri. Pertama, apa Goliat yang sobat seimbang hadapi saat ini? Kedua, bagaimana sobat seimbang melatih diri untuk melihatnya dari sudut pandang iman, bukan ketakutan? Ya, yang harus kita lakukan adalah identifikasi ketakutan kita.
alihkan fokus dari masalah kita kepada keagungan Tuhan. Deklarasikan janji-janji Tuhan atas situasi kita. Mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu sebagai dasar keyakinan kita di masa kini dan masa depan. Ambil langkah dalam ketaatan. Ya Tuhan, rasa takut seringkali mencengkeram hatiku. Tolong kuatkan imanku seperti Engkau menguatkan Daud. Tolong aku untuk melihat Engkau lebih besar dari setiap tantangan yang aku hadapi. Beri aku keberanian untuk mengambil langkah dalam iman. Percaya bahwa Engkau adalah benteng hidupku dan keselamatanku. Amin. Hikmat hari ini. Iman yang sejati mengubah respon kita terhadap tantangan dan persoalan hidup. Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.